Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Firmansyah. Saya akan menjelaskan tentang sosiolinguistik. Bentar. Untuk tugas UAS pengantar linguistik, saya akan menjelaskan tentang sosiolinguistik. Yang pertama, pengertian sosiolinguistik. Sosiolinguistik mempelajari dan membahas mengenai aspek-aspek kemasyarakatan bahasa, khususnya perbedaan atau variasi yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan atau sosial menurut Nababan. Jadi, sosiolinguistik adalah ilmu yang mengkaji tentang bahasa yang digunakan dalam kehidupan sosial dalam sebuah kelompok atau negara. Selanjutnya, masyarakat bahasa. Hudson menyatakan bahwa istilah masyarakat tutur atau spek community atau linguistic community biasanya digunakan oleh para linguis untuk merujuk pada masyarakat yang didasarkan pada bahasa. Secara sosial, masyarakat tutur pesantren sangat variasi, baik dari sisi usia, jenis kelamin, profesi, pendidikan, status sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi masyarakat bahasa itu membahas tentang bagaimana bahasa yang digunakan dalam masyarakat itu formal atau non-formal dalam sebuah kelompok atau sebuah forum. Bilingualisme. Fishman menyatakan bilingualisme sebagai pemakaian dua bahasa oleh penutur dan dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Agar dapat menggunakan dua bahasa, tentunya seorang harus menguasai kedua bahasa tersebut. Pertama, bahasa ibunya sendiri atau bahasa pertamanya, dan kedua adalah bahasa lain yang menjadi bahasa keduanya. Jadi, bilingualisme menjelaskan bahwa pentingnya manusia menguasai bahasa yang digunakan dalam sebuah kelompok untuk bisa beradaptasi atau melakukan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, diglosia merupakan anggapan dalam masyarakat tutur bahwa salah satu raga bahasa memiliki nilai lebih tinggi, high variasi, dan ragam lainnya, low variasi. Ragam yang bernilai tinggi disimbolkan dengan T, dan ragam yang bernilai rendah disimbolkan dengan R. Dalam Jazari 2017 dijelaskan bahwa diaglosi tidak hanya berlaku pada adanya R dan T pada bahasa yang sama, melainkan juga berlaku pada bahasa yang berbeda juga. Oleh karena itu, diaglosia dapat terjadi apabila terjadi perbedaan fungsi bahasa atau dua variasi bahasa. Selanjutnya, fungsi bahasa. Dalam sosiolinguistik, bahasa memiliki fungsi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, baik bagi penutur maupun mitra tutur. Dengan bahasa, seseorang dapat mengekspresikan dirinya. Selain itu, bahasa juga dapat digunakan sebagai alat untuk beradaptasi maupun kontrol sosial. Jadi bahasa menjadi alat utama untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan lain-lain. Selanjutnya, variasi bahasa. Ohowitun mendefinisikan variasi bahasa sebagai wujud perubahan atau perbedaan dari berbagai manifestasi kebahasaan, namun tidak bertentangan dengan kaidah kebahasaan. Pujosudarmo dalam Aslinda dan Syafah Yahya mendefinisikan variasi bahasa yaitu bentuk-bentuk bagian atau varian dalam bahasa masing-masing yang memiliki pola yang menyerupai
pola umum bahasa induknya. Ada beberapa perbedaan variasi bahasa sebagai berikut. Variasi bahasa dari segi penutur, yaitu ideolek, yaitu variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Ideolek, setiap orang memiliki variasi bahasanya atau ideoleknya masing-masing. Variasi ideolek ini berkenaan dengan warna, suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Yang kedua, variasi bahasa dari segi pemakaian. Variasi bahasa yang berkaitan dengan penggunaannya, pemakaiannya, atau fungsinya oleh nababan disebut fungsiolek, ragam, atau register. Variasi bahasa ini biasanya dibicarakan pada bidang penggunaan, gaya atau tingkat keformalan, dan sarana penggunaan. Variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian ini adalah menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa. Selanjutnya, variasi bahasa dari segi keformalan. HR dan Agustina mengklasifikasikan variasi bahasa berdasarkan keformalannya menjadi 5 macam, yaitu ragam baku, ragam usaha atau ragam konsultatif, ragam akrab, ragam santai, ragam akrab atau intim. Yang keempat, variasi bahasa dari segi sarana. Variasi bahasa dapat dilihat dari segi sarana atau jalur yang digunakan. Dengan arti lain, dapat dibuat adanya ragam lisan dan ragam tulis, atau juga ragam dalam berbahasa dengan menggunakan suara atau alat tertentu. Yang selanjutnya, kode. Yang pertama ada pilihan kode. Dalam masyarakat bilingual atau multilingual, dalam memunculkan adanya berbagai bahasa atau variasi bahasa dalam masyarakat, dalam berkomunikasi, seseorang melakukan pilihan mengenai variasi bahasa yang sesuai ketika berinteraksi dengan mitra tuturnya yang berasal dari lapisan tingkatan yang berbeda. Dalam interaksi sosial, masalah pilihan masyarakat multilingual sebagaimana dalam suatu topik pembicaraan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dapat memungkinkan terjadinya suatu variasi bahasa dipilih untuk digunakan daripada variasi bahasa lainnya. Yang kedua, alih kode. Selanjutnya, alih kode. Rohardi mengatakan bahwa alih kode merupakan istilah umum untuk menandai pergantian atau peralihan penggunaan dua bahasa atau lebih, adanya variasi bahasa maupun ragam bahasa. Dengan arti lain, terdapat alih kode internal kode switching atau yaitu yang terjadi antar bahasa daerah dalam suatu bahasa nasional, antara dialek dalam satu bahasa daerah, atau antara beberapa ragam gaya yang terdapat dalam suatu dialek. Selanjutnya, campur kode. Campur kode menjelaskan campuran kode adalah penggunaan bahasa lainnya selain alih kode, kode switching. Campur kode merupakan pencampuran atau kombinasi antara variasi-variasi yang berbeda di dalam satu klausa yang berbeda di dalam satu klausa booster atau hybrid clause. Dalam masyarakat bilingual maupun multilingual maupun setengah diglosik dapat ditemukan adanya proses campur kode. Sekarang, faktor penentu bahasa. HR dan Agustina menjelaskan bahwa pemilihan bahasa tidak sederhana yang dibayangkan, yaitu memilih bahasa keseluruhan. Dalam masyarakat bilingual maupun multilingual, seseorang yang menguasai dua bahasa atau lebih harus memilih salah satu dari kedua bahasa tersebut yang digunakan. Pemilihan bahasa di dalam interaksi komunikasi masyarakat bilingual atau multilingual disebabkan oleh berbagai faktor sosial dan budaya. Oke, selanjutnya karakteristik bahasa.
Peter dalam Prayitna mendefinisikan bahwa karakter sebagai ciri-ciri sifat, watak, peranan atau ciri khas, sifat khusus, keterangan tentang tabiat atau kecakapan seseorang. Terima kasih. Cukup. Bila ada salah dan kata dari saya tadi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.